yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan sampai sore dan besok pagi kita dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa kesehatan tadi alhamdulillah telah kita gunakan untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada apa yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat-nikmatnya, dan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita ucapkan dari salawat dan salam pada Rasulullah menjadi doa juga bagi diri kita agar kita mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi malam jam 10 Pak protokol WA saya tak bisa hadir karena penyakit ambeien-nya meradang. Jadi oleh sebab itu untuk beliau dan untuk seluruh saudara-saudara kita yang sedang berhalangan sakit atau mendapat kesulitan, maka kita bacakan untuk mereka doa, dan untuk kita juga dengan doa Ummul Quran Sab'a Masani Al-Fatihah. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sabar, tapi ini masih panjang pembahasannya. Sabar, jadi syukru, sabar dan syukur. Memang iman itu kalau dibuat sebagai bulatan, separuh itu sabar, separuh itu syukur. Hidup itu dua itu saja. Dapat musibah bersabar, dapat nikmat bersyukur. Mudah aja. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya dari Ibnu Abbas atau apa ya? Dari Ibnu Abbas, bahkan dijelaskan dalam hadis itu min hadis an Ibni Umar, bukan Ibnu Abbas, maaf. Tapi Ibnu Abbas juga meriwayatkan. Jadi ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala uzhud fid dunya yuhibbuka Allah wa uzhud ma 'indan nasi yuhibbuka an-nas. Hadisun hasanun, dari riwayat Ibnu Majah. Beda memang. Hadis yang pertama itu dari hadis riwayat Ibnu Umar, dari Ibnu Umar itu menjelaskan bahwa akhadha Rasulullah SAW biman kibayya. Mangkibaya apa ya? Apa ini ya? Dipegang Rasulullah ini. Apanya Ibnu Umar? Ibnu Umar berarti kan anaknya Umar bin Khattab. Dipegang, lalu Rasulullah mengatakan, kun fid dunya gharib au abiri sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Lalu dikatakan dalam kalimat ini, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Ibnu Umar ketika itu mengatakan, iza amsaita fala tantazirus sabah wa iza asbahta fala tantazirul masa wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dia bersambung
kun fid dunya, jadilah di dunia ini kamu seperti orang asing. Orang asing maksud di situ adalah kita kalau asing di suatu tempat kan kita hati-hati, tengok adat istiadatnya, bertindak tanduk kita tengok dulu. Kalau kita masuk masjid raya ini kan dah biasa, tapi sesekali kita masuk masjid raya ada orang langsung jadi imamnya, kurang ajar kan. Duduk dia tengok dulu, dia jadi imam tuh kalau tidak disuruh sama imam tetapnya jangan jadi imam, mande-mande aja kan. Tidak ngerti dia adat istiadat di masjid itu langsung jadi imamnya, itu imam tak beradab. Cuma kita kadang-kadang banyak juga salah. Datang nanti orang-orang yang menjabat, silakan Pak, silakan. Tidak jelas juga. Imam kita itu dah jelas, hari-harinya kita tahu. Ya kan? Kadang-kadang yang berpuasa ini kan kita nggak tahu juga kelakuannya, kan? Suruh jadi imam. Ya. Jadi kita itu persoalan hidup juga. Makanya dikatakan kun fid dunya. Jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang asing. Itu maksudnya tuh. Tengok kiri kanan macam mana apa ininya. Kenapa? Karena dunia ini bukan dermaga terakhir pelabuhan. Bukan pelabuhan terakhir kita, baru nomor 2. Sudah hidup di dunia itu apa? Mati, masuk barzah. Sudah barzah apa? Hari berbangkit. Sudah berbangkit apa? Kiamat. Kiamat dulu. Hari berbangkit, mahsyar, hisab, baru sirat. Masih 7 lagi. Ngeri kan? Masih 7 yang mau kita lagi hari berhisab, baru nanti naimu surga, wasyarirul nar. Ya, nikmatnya surga atau azab neraka. Dah masuk, baru terakhir dah selesai. Tapi yang herannya Wak, manusia ini di dunia ini tidak jadi orang asing dia. Ambil ini lah. Semua mau diambil. Kan? Bagi aja lah satu-satu. Karena kalau semua kita menjabat, banyak orang nganggur. Ya. Sekarang ini saking banyaknya perempuan bekerja, banyak laki-laki nganggur. Sudah itu perempuan pula yang minta cerai. Karena penghasilannya ada banyak. Guru sekarang banyak penghasilannya. Sertifikasi 2 kali lipat dari gajinya. Ya. Dapat gaji, dapat sertifikasi. Antara 9 dengan 10 juta penghasilannya. Suaminya satpam. Dapat UMR pula. Cerai kita bangga. Gawat zaman sekarang ya. Tanyalah ke pengadilan agama yang ada di sana doang, di Parit Indah. 80 kalaupun tak 90% yang menggugat cerai sekarang itu perempuan. Ya, saya bukan mendiskreditkan ibu-ibu. Kalau tidak percaya ya silakan aja tanya di sana. Rata-rata itu pemicu aja. Maksudnya suami saya tidak kerja. Karena banyak perempuan kerja, makanya laki-laki tak kerja. Ya. Perempuan tuh kalau gitu Ustaz, ngapain perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi kalau harus di dapur? Sebenarnya begini, wanita itu disuruh belajar, ya, walaupun dia profesor juga, tidak apa-apa juga di rumah. Kalau perlu dia bikin PAUD di rumah itu, dia didik anak-anak itu. Karena mendidik anak ini perlu pengetahuan juga. Kalau tak pakai pengetahuan, tak pakai ilmu, banyak rancu juga yang dididik di rumah itu. Ayahnya marah, dia ngasih permen. Ayahnya marah, ibunya ngasih apa? Ngasih apa? Ngasih es krim. Besok sakit anak pening kepala kan gitu. Itu perlu ada pengetahuan juga mendidik anak itu. Jadi tidak semata-mata percuma aja aku sekolah sampai dokter, aku harus di rumah. Sebenarnya tak juga harus dipaksakan. Dan bekerja itu juga tidak harus dipaksakan. Ya. Itu kalau saya lupa hadisnya, tapi di kitab Al-Azkar. Ibu-ibu itu di rumah dibentangkannya tuh alas kasur tuh, lalu digantinya alas bantal tuh, itu lebih besar pahalanya daripada dia bekerja di luar rumah. Jangan remeh. Apa buktinya pekerjaan rumah itu susah? Coba ibu gendong anak, kasih sama suami ibu, tidak sampai sejam dibaliknya balik.
Jadi fitrah itu sudah diinikan oleh Allah. Ya kan? Coba lihat tuh. Malah dulu ada bang ipar saya, Allah yarham dah almarhum, Fajri, kau jangan banyak-banyak menggendong anak, tambah bodoh kau. Saya bilang dari mana pula ilmu itu? Namanya orang tua pasti gendong anak. Cuma laki-laki itu tak bisa mengasuh anak lama-lama, itu tak mungkin. Pasti dia nanti gendongnya ada kencing gak sama istri itu, pasti gitu. Fitrahnya berbeda. Itu persoalannya. Nah, kenapa perempuan itu memang di rumah? Karena mudaratnya banyak. Cobalah pikir, pergi ke kantor, kelompok-kelompok satu kabak makan siang, makan siang nih dengan kabaknya. Suaminya nak makan di rumah, dia makan enak. Memang dia tak berhak memberikan nafkah di rumah. Tak ada kewajiban istri itu memberi nafkah di rumah. Jadi kalau dia menambah di rumah, itu ihsan, di atas adil. Itu tadi. Tapi ketika dia dilarang oleh suaminya bekerja, lalu suaminya itu memang menafkahi tapi mungkin kurang, sebenarnya tak ada masalah, tawakal ala Allah. Tapi kalau suami tak bekerja lalu melarang istri bekerja, itu masalah juga. Ya kan? Itu tadi masalahnya. Persoalannya kenapa orang banyak nganggur sekarang? Karena perempuan lebih banyak dari laki-laki, banyak bekerja sekarang, banyak jadi wanita karir. Ya kan? Nah, itu tadi tuh. Akhirnya nanti untung suami tak cemburu. Kalau suami tengoknya handphone terus. Ini janji dengan siapa nih? Di mana ini? Dah tengah malam baru pulang. Kan payah juga hidup itu. Makanya perlu ada sabar, ada syukur. Syukuri aja yang ada itu. Karena hidup di dunia ini asing, seperti orang asing. Itu tadi. Ngapa kita berebut? Tak ada yang perlu direbutkan. Ya kan? Berebut ini, berebut itu, berebut. Ujung-ujungnya apa? Kena di ayat apa? Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi fawailul lahum. Celakalah orang yang merampas hak-hak saudaranya lalu membawanya ke hakim. Kalaupun dia menang, celaka dia. Ya kan? Ada hak orang di situ. Jangan kita semua mau megang. Ya. Kalau sudah menjadi anggota DPR, jadi anggota PR yang benar gitu. Betul-betul hak rakyat itu. Ya kan? Tegur itu wali kota, ngapa jalan berlubang-lubang di Pekanbaru? Gitu. Ini duduk senang diam tidur. Giliran rapat tidur ya. Nanti kalau sudah demo demi rakyat, suara rakyat yang mana? Nah, ya. Ingat nih, kepalaan kita ini dipertanyakan di akhirat. Untuk rakyat yang mana sekarang? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baca Yasin setiap takziah tapi tidak pernah dihayati maknanya. Apa gunanya? Al-yawma, kata Allah, hari ini aku kunci mulutnya, berbicara tangannya. Dulu dia mengepal-ngepalkan, ya Allah, mana yang kau kepal itu? Itu lalu dikatakan mana yang kau kepal itu? Kakinya menjadi saksi. Betul nggak itu dia berjalan untuk rakyat itu? Jadi saksi itu. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu telah mereka kerjakan. Apalagi kalau dalam ayat Al-Bayyinah, yauma yaqumur ruhu wal malaikah, pada suatu hari nanti hari kiamat itu berdiri, ya kan, ruh dan para malaikat. Ruh kita itu berdiri bersaf-saf dengan para malaikat, ya kan? Itu dikatakan di situ, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Ya. Jadi tidak ada yang bisa berbicara saat itu illa man azina lahur rahman, kecuali yang diberi kesempatan oleh yang maha pengasih untuk berbicara, ya kan? Dan tidak bisa berbicara illa shawaba, kecuali yang benar yang pernah mereka lakukan, ya kan? Itu tadi, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala shawaba, dan tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Kaki ini bicara. Kemana kau dulu? Nongkrong di situ. Ngapa kau nongkrong? Menggunjing saudaraku. Itu
berbicara. Ngapa tangan ini? Mengambil dulu hak orang. Tangan yang bicara, bukan mulut. Jadi intinya bahwa hidup di dunia ini bukan semata-mata tempat kita terakhir. Kalau enggak, tanyalah. Pergi kita ke kuburan sana tanya, wahai sultan, enggak ada yang jawab. Bagus juga enggak jawab. Kalau dia jawab, enggak jadi kita masuk kuburan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dari dalam rumah berlarian semua ya. Nah itu dia itu. Jadi matof terakhir kita tuh akhirat, bukan dunia ini. Yang kedua dikatakan abiru sabil. Jadilah kamu di atas dunia ini hidup seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Itu dalam hadis ini. Lalu dikatakan oleh Ibnu Umar, iza amsaita fala tantaziru sobah. Apabila kamu berada pada sore hari atau malam hari, masa ini dalam bahasa Arabnya bisa sore bisa malam. Maka nanti jam 8 masaan berarti jam 8 malam. Biasanya gitu, jam 8 nanti dibikin masaan, itu malam. Tapi masa yang sebenarnya itu adalah sore. Apabila kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Lakukan pekerjaan baik di sore hari itu, jangan menunggu pagi hari. Dan jika kamu pada pagi hari seperti ini, subuh, jangan menunggu sore lagi. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan dari kebaikan. Karena tak ada yang bisa menjamin kamu bisa hidup sampai sore. Dan tidak ada bisa menjamin kamu bisa hidup sampai pagi. Nah, berapa banyak orang yang kita duduk bersama kawan-kawan kita tuh langsung hilang dia. Dipanggil Allah. Maka dikatakan di sini, lalu ada kalimat ini, Ibnu Umar mengatakan yang demikian tadi, fala tanzir wa khud min sihatika, ambillah manfaat dari kesehatanmu itu sebelum kamu jatuh sakit. Karena kalau udah sakit, yang namanya sholat tidur tuh lalu lupa ya tuh. Ini udah takbir, ini takbir sujud, takbir ruku, atau takbir duduk antara dua sujud. Itu kalau tidur, ya kalau udah sakit. Makanya pergunakan kesehatan itu untuk berbuat baik. Jangan nunggu sakit. Lalu dikatakan wa min hayatika limautika, manfaatkan kehidupanmu ini untuk berbuat baik sebelum datang kematian. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis yang satu lagi, ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan aku ala amalin, terhadap amal yang apabila aku mengamalkannya, mengerjakannya, ahabbani Allah wa ahabbiyanun nas. Tunjukkan aku satu amal yang apabila aku mengerjakannya, Allah cinta kepadaku dan manusia juga sayang kepadaku. Hebat pertanyaannya. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amal yang mana apabila aku amalkan, Allah cinta sayang kepadaku dan manusia makhluk juga sayang kepadaku. Nah, apa dikatakan Rasulullah di sini? Itu kalimat yang juga diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dikatakan dalam kalimat ini mana tadi? Izhad fid dunya, zuhudlah di dunia. Yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Izhad ad-dunya, zuhud di dunia, yuhibbukallah. Wazhad fima indan nas, yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dari apa yang manusia berebut daripadanya, maka manusia akan mencintaimu. Kalau ada satu hari orang berebut dengan sesuatu itu, kita menghindar. Orang tidak menganggap kita saingan, maka orang sayang kita. Itu tadi. Ngapain kita berebut-rebut di dunia ini? Mau ambil lah, ya kan gitu. Ngapa lagi? Kecuali hal itu sudah darurat, tidak bisa lagi jalan keluarnya. Contohnya
kata Syekh Qardawi, ini kita ada sesuatu tes lulus, kalau tak diambil orang lain, karena tempatnya strategis, membuat keputusan, ambil, tidak apa-apa berebut. Tapi kalau kita berebut di situ hanya untuk happy, untuk nama, untuk prestise, untuk apa lagi itu, payah ya. Kita ini kan hari ini korban iklan, ya, korban iklan, sekali lagi korban iklan. Sekarang yang kalau cerita sapi ini kan dekat Idul Adha nih kan, sekarang yang jual sapi itu bukan lagi petani-petani, SPG. Bisa pindah panitia korban masjid tuh dari sini udah berpuluh tahun dia pindah kena rayuan SPG itu, pindah dia ke sini walaupun sapi itu agak kurus sedikit. Itu hebatnya sekarang. Yang dijual tuh sapi, tapi yang di samping sapi itu cewek-cewek cantik menawarkan. Nah itu udah sama sekarang dengan motor, dengan mobil. Rokok Marlboro atau rokok-rokok yang dijual itu, orang kadang-kadang laki-laki ini bukan membeli rokoknya bu, karena siapa yang nawarkan itu, kan korban iklan kan? Ya, dah jelas dia itu mudarat. Ada belinya juga, karena yang nawarin ini apa namanya? Belilah pak. Segi satu lagi, rayuannya enggak ya. Sementara di rumah bikinkan kopi satu dek. Nah, ini masih enak nih suaminya ngasih tahu bikinkan kopi satu dek. Abang ini macam tak tahu, aku sedang nyuci baju nih, kena marah. Nah, makanya dia banyak di kafe duduknya. Belum duduk di kafe itu sudah dikasih minum apa pak? Makanya bapak-bapak ini banyak duduk di kafe. Ibu-ibu itu di rumah tuh ramah-ramah lah sedikit. Dia kalau laki-laki nih semakin tua semakin pemarah, perempuan ini semakin tua semakin merajuk, pasti gitu. Asal dah dimarahin sedikit sama suaminya, bikin kopi satu. Memangnya aku pembantu di rumah ini kan. Itu kalau lah tua-tua, kalau macam itu, dulu nak pernah macam itu. Itu penyakit itu. Makanya jangan hanya minum kopi dan makan bersama, baca Quran bersama habis maghrib di rumah lu, saling memperbaiki bacaan. Dia tak pernah. Macam mana mau hebat rumah tangga? Saya banyak ditanya di majelis taklim ibu-ibu, Ustaz, kenapa kalau udah tua-tua nih laki-laki itu pemarah? Memang begitu bu, saya juga gitu pemarah saya. Kan bilang gitu kan, kalau udah umur 50 ke atas lah, apalagi umur dah 60-70, terlambat sedikit kopi ngamuk dia pergi dia ke kedai. Karena di kedai ramah-ramah kan, itu fenomena hidup. Makanya tadi pembagiannya sabar, syukur. Syukuri aja yang ada. Nah, itu penyakit itu seperti itu. Makanya kafe sekarang tengok di Pekanbaru, tidak ada sudut jalan yang tak ada kafe. Nah, memang banyak kafe anak muda. Belum duduk lagi, langsung keluar minum tuh. Minum apa pak? Sekarang apalagi kopi, sekarang kopi apa? Kopi gula apa? Gula aren. Lagi tren. Di rumah minta kopi kena marah. Biarlah sendiri gitu kan itu. Makanya bapak-bapak itu pergi. Kemudian dilanjutkan dalam kalimat ini, amal yang disukai Allah dan disukai dari manusia. Maksudnya ada satu amal yang kita kerjakan yang membuat kita disukai Allah. Makanya itu tadi, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah mencintaimu. Dan zuhudlah di apa yang ada pada diri manusia, yang manusia berebut itu kita tidak usah ikut. Nah, dah kita dicintai oleh manusia karena kita tidak dianggap saingan. Tapi kalau kita berebut, sudah duduknya asyhadu alla ilaha illallah. Ya asyhadu sama-sama nih asyhadu alla ilaha illallah. Begitu salam, mantang saingan aku nih katanya. Sebelah saingan aku ngapa pula dia duduk sini nih. Selama ini tak pernah ke masjid, sekarang ke masjid, nak jadi ketua masjid dia nih katanya gitu. Ini persoalan ini sekarang. Kalau dah jadi ketua masjid berebut umat Islam ini mau jadi apa lagi? Tak ngerti saya sekarang. Kaya di masjid ini. Harus duit kita yang dikorbankan. Duit yang terkumpul itu duit umat itu. Nyeleweng duit umat itu payah minta maafnya. Ya, makanya saya selalu ingatkan, yang namanya organisasi, institusi,
Itu di kas itu uang orang banyak. 1 rupiah terselewengkan, jangankan 1 rupiah, 1 sen terselewengkan, kita harus minta maaf dengan seluruh orang yang ada dalam institusi itu. Kenapa? Karena berurusannya dengan manusia. Kalau urusan dengan makhluk, tak pernah Allah akan memberikan maaf, taubatnya tak akan pisan nasuha kecuali diminta maaf sama manusia itu. Kalau masalah dia tak memberikan maaf itu urusan lain lah. Saya kalau ngingat-ngingat ini nih pedih juga hati kita. Kuliah dulu kan kayak gitu. Teh, bikinkan satu kopi setengah aja. Gula banyak, kopinya banyak. Setengah ya. Begitu habis tinggal dulu ya, ditutup tuh. Keluar main nanti minum lagi, tambah air panas. Kan dah 1 gelas itu. Itu bukan tidak ditanya di akhirat itu. Apalagi namanya duit umat. Apa Ustaz Bajri marah-marah ya? Saya ngasih tahu sekarang daripada besok saya ditanya. Kau ngerti tapi tak kau tanya, tak kau kasih tahu sama umat. Saya kasih tahu sekarang. Jadi 1 sen, jangankan 1 rupiah, di bawah rupiah lagi ditanya. Kan kemarin dah kita cerita Pak Kiai, mungkin ibrah, ya kan? Kenduri diundang pulang bawa nasi berkat. Di sana temakan apa namanya itu pastel, tapi isinya daging, nyangkut dia, nyangkut. Itu ibrah itu. Maksudnya kita bisa mengambil hikmah dari itu. Jalan di Jawa itu kan rumah tuh pagar-pagar bambu. Ini orang hebat nih kiai, umrohnya bagus, ibadahnya bagus, ke masjidnya rajin. Lah, begitu dihisap ada 1 nyangkut. Nyangkut itu tadi, ada yang nyangkut di sini, lalu lewat di rumah tetangga ada pohon apa namanya pagar-pagar bambu, cuil sedikit untuk mengapakan ini nih ya. Nyangkut hanya gara-gara mengambil pagar tak izin untuk membuangkan yang nyangkut di gigi. Oke lah, itu mungkin cerita hayalnya orang-orang, tapi itu kan memberikan hikmah. Nabi Isa, saya ulang-ulang lah, Nabi Isa jalan dengar azab di kubur, pedih, apa masalahnya? Minta sama Allah, beri aku kekuatan untuk bisa membangunkan mayat itu. Diberi Allah kekuatan ke Nabi Isa, dibangunkan, duduk di kubur itu. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan engkau diazab? Sudah berapa lama diazab? Apa kata orang dalam kubur itu kepada Nabi Isa? Nabi Allah, aku khilaf. Aku ini pengumpul kayu bakar. Aku punya kedai, diikat-ikat kayu bakar oleh rakyat, nanti dikumpulkan di kedaiku. Nanti siapa yang mengorder, siapa yang meminta, aku antarkan. Suatu hari masuk gerobakku di lubang, aku sorong tak bisa. Dari salah satu ikatan tu aku cari kayu yang paling kuat, aku patahkan. Lalu aku congkelkan, berjalanlah gerobak. Tapi ketika mengasih ikatan itu aku lupa ngasih tahu sama orang yang mengorder. Tadi aku mengambil sedikit, aku diazab 90 tahun. Dan itulah azab aku. Ini cerita Nabi Isa. Kalau cerita Nabi Muhammad banyak lagi. Yang berjalan di atas kuburan. Lalu kata Rasulullah, ditanya, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah di 2 kuburan ini? Kata Rasulullah, mereka sedang diazab. Lalu diambil pelepah kurma, ditancapkan di 2 kuburan itu, disiram dengan air. Apa kata Rasulullah? Selama air ini belum kering, maka mereka tidak diringankan, bukan tidak diazab, diringankan azabnya. Dan ini 2 pendapat dari ulama. Tapi yang lebih kuatnya adalah, kenapa orang tadi di bawah bisa diringankan azabnya? Karena Rasulullah memberikan syafaat, dan itu tidak berlaku bagi orang awam. Ini pendapat yang kuat. Jadi kalau kita memberi syafaat orang dalam kubur, siapa kita? Itu kena khusus kepada Rasulullah memberikan syafaat. Ini kita tak bisa merekayasa, karena itu berada dalam kawasan hadis dan Al-Quran yang memberikan kabar kepada kita tentang alam barzah. Apalagi pesta malam hari raya, sudah lebih parah lagi. Pak Haji sebelah rumah orangnya baik, pemuda-pemuda, waktu itu pemuda-pemuda ya enggak, curi ayamnya. Ini malam tahun baru nih, bakar jam 10 panggil Pak Haji, kita pesta, dibawalah Pak Haji itu makan. Besok pagi Pak Haji buka kandang ayam, hilang 5. Mana ayam aku 5?
Tanyalah pemuda-pemuda tadi malam, kalian tahu enggak? Kalian kan tadi begadang tadi malam. Kemana ayam aku? Yang kita makan tadi malam tuh ayam Pak Haji itu kami curi. Lebih parah lagi. Ya. Apa yang tadi dibuat orang sekarang? Ya. Jadi persoalan kita ini bukan masalah kita dosa banyak atau memang amal kita banyak. Bagaimana bisa meletakkan sabar itu dan bagaimana meletakkan syukur. Kalau bertobat betul-betul bertobat. Apalagi itu harta orang banyak. Payah minta maaf itu. Iya kalau hidup terus orang tuh yang nyumbang itu. Kalau enggak, dari mana? Ingat itu. Ya. Itu tadi cuma gara-gara mematahkan kayu bakar dalam satu ikat, tak izin lupa, diazab 90 tahun. Sekarang apa yang tak dibuat? Hati-hati. Tenanglah. Kita ini panitia. Buat aja laporan tuh. Marab. Itu makanya saya pernah bertanya dengan apa? Pak Kiai. Pak Kiai, ini kawan mau bikin proposal. Apa katanya? Proposal itu, di dalam proposal itu 6 jalan menuju neraka katanya. Pening saya. Apa maksudnya ini? 6 jalan menuju neraka. 1, mesti pengajuan itu di markup. Astagfirullahaladzim. Saya bilang udahlah, besok-besok proposalnya yang benar aja lah, mana yang sesuai dengan apa yang kebutuhan aja kita majukan. Dia memang udah begitu. Jadi memang nampaknya kecil tapi dampaknya di barzah itu besar. Itu dia persoalannya. Sikit. Jadi kalau udah berhubungan dengan manusia harus langsung dengan dia, baru Allah memberikan pemaafan. Kalau enggak akan pernah ada maaf dari Allah. Jadi kalau taubatan nasuha terhadap pekerjaan yang pernah kita lakukan sama manusia, minta maaf. Atau punya barang dia, kembalikan. Yang payah ini ya kan, kantin yang di waktu kita mahasiswa dulu orangnya udah tidak ada, kemana minta maaf ya, ini persoalan kan. Itu kemudian dalam kalimat ini juga dijelaskan sabar itu terbagi. Aqsamus sabr, sabar itu terbagi. Kalau kita melihat daripada dalil-dalilnya, surat Sajadah ayat 24 itu dijelaskan, wa ja'alna minhum a'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Lima akhazu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'usan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, ma an'ama Allah ala 'abdin ni'matin fantaza'aha minhu fa'adahu makanahu sabri illa kana ma'auduhu khairan mimma intaza'ahu. Lihat dalam kalimat waja'alna minhum a'immah, kami jadikan di tengah-tengah mereka pemimpin, yahduna bi amrina, mendapat petunjuk dengan apa yang kami perintahkan karena mereka sabar. Jadi pimpinan harus sabar, baru Allah memberikan hidayah. Maka dengan waja'alna, kami jadikan minhum a'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan pemimpin-pemimpin itu yang yakin dengan ayat-ayat kami. Kita kalau nolong orang itu tidak usah lah banyak-banyak cerita ya. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Ini sekarang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kacau ya. Biar tahu rasa dia, itu udah bahaya itu kalau pemimpin macam itu ya. Jadi apa aja lah, terserah lah, mau jadi RT, RW, pengurus masjid, ketua masjid, jangan dipersulit orang. Kalau benar jelas dalilnya kasih. Kita perlu memang meneliti ya kan? Contohnya dia ngajukan, ini orang miskin di daerahku, kalau perlu survei, suruh anak-anak kita survei, betul nggak tuh orang miskin. Ini kan sekarang persoalan itu kan persoalan tipu muslihat juga, puak-puak dia aja. Kalau bahasa ngetopnya PII, partai nyoinyo, ada duit baginya nyoinyo, entah ya miskin orang itu atau tidak, bikin itu, bikin daftar, tanda tangan, stempel itu yang belum tentu yang berstempel itu benar semua di dalam itu ya. Makanya perlu ada survei.
Ini data dari mana? RT sana, mana dia rumahnya? Survei, bikin suatu apa namanya klausul. Orang miskin itu statusnya rumah semi permanen, tembok, penghasilan, baru nampak orang itu miskin atau tidaknya. Bikin angket, kasih ke dia, isi ini, nah, baru masuk. Ini enggak, asal dikasih, kasih, asal dikasih, kasih. Kita tuh perlu juga meneliti, tapi jangan kita kasih adik-adik kita remaja masjid. Nah, nih survei, ini data dari Pak RT, Pak RW, kasih, pergi ke rumahnya tanya, nah, mana orang tuanya, mana ini, betul nggak miskin? Bukan kita tak percaya dengan RT RW. Nanti di akhirat begitu kita iyakan, kita pun ikut ditanya. Apa tak kau teliti? Ya saya kan dapat data dari ini. Sekalian kalian semuanya gebrak di akhirat. Itu. Jadi tidak mesti kita langsung. Manusia ini membuat salah itu, membuat kesalahan itu bukan karena punya niat, tapi karena kesempatan. Kan Bang Napi gitu. Kejahatan itu terjadi bukan karena niat, tapi karena kesempatan yang ada. Awalnya tidak punya niat, tapi karena setiap hari nengok duit, hilang duit itu kan. Manusia ini kalau sikit dia biasa, tapi kalau udah banyak mulai berpikir dia. Masuk iblis tuh, mulai muncul tamaknya. Iblis ini mulai merayu dia. Sikit tuh, tidak masalah tuh, habis. Iman tuh langsung turun. Itu persoalannya. Lalu dikatakan yang qasimu sabr bi'tibari muta'alliqa ila salasa aqsam. Ya kan? Sabar itu dibagi menjadi 3 bagian menurut al-muta'alliqah, kekuatannya kepada ayat-ayat Allah. Muta'alliqah itu bergantung. Lalu pertama, sabrun 'alal awamir wa tha'ah. Sabar yang pertama, sabar terhadap perintah dan ketaatan sampai perintah dan taat itu kita lakukan. Itu sabar yang pertama. Maksudnya Allah memerintahkan sholat 5 waktu, lakukan. Kenapa? Sabar terhadap perintah dan ketaatan berarti kita melakukannya hatta yu'addiha, sampai ia melakukan perintah itu. Itu baru sabar. Yang kedua, sabru 'alal manahi wal mukhalafatu hatta yaqa'a fiha la yaqa'a fiha. Sabar terhadap larangan Allah. Sabar terhadap larangan Allah sampai ia bisa menahan diri tidak melakukannya. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga, sabrun 'alal aqdar wal aqdiyah hatta la yastakhituha. Wa hadhihi al-anwa' salahiyah allati qila fiha la budda lil 'abdi min amrin yaf'alu wa nahyin yastanibu wa qadrin yasbiru anhu. Jadi dikatakan dalam kalimat ini yang terakhir adalah sabar terhadap takdir dan keputusan Allah atas diri kita dalam kehidupan. Jangan mengumpat. Makanya dalam kitab Al-Fathur Rabbani al-i'tirad ala haqqillahi azza wa jalla fi nuzulil aqdar, mengumpat, melawan atas keputusan Allah dalam menentukan takdirnya, keputusan yang atas diri kita dalam kehidupan kita, ya kan? Al-i'tirad ala haqqillah, terhadap hak Allah dalam menurunkan takdir. Yang mati itu 4. Pertama agama, kedua tauhid, ketiga ikhlas, keempat tawakal. Mati 4 nih, mayat berjalan lah kita. Jadi mengumpat atas keputusan Allah tuh yang mati itu 4. Mautud din, mati agama kita, mati tauhid kita, mati ikhlas kita, mati tawakal kita. Enggak ada guna lagi. Makanya kalau mayat mati itu jangan meratap. Menangis silakan air mata, tapi jangan meratap. Ibu, aku belum bisa lagi memaafkanmu, menyesal aku tak dekat denganmu, aku belum lagi membahagiakanmu. Itu meratap itu. Padahal hidup pun ibu itu juga tidak dibahagiakan, asyik minta duit ibunya aja, tahiyatah tidak. Hidup ibu ganggu aja, masuklah panti jompo gitu, dah mati dah ibu, macam iya bu. Padahal sebenarnya nangis itu supaya dapat warisan lebih banyak. Banyak sediwara sekarang ya. Saya tengok gitu, pernah kelai-kelai gitu saya tengok
paling nangis, paling sedih. Begitu saya tengok pembagian warisan paling rakus. Menampakkan kasih sayang sama orang tua. Rupanya dia yang paling dulu membawa ke pengadilan pembagian harta warisan. Tak jelas. Sekarang ini sandiwaranya ngeri sekarang ini. Orang punya acting, orang nengok di YouTube-nya, dia acting, ditengoknya acting orang tuh. Ya. Sekarang sudah merambah juga di sekolah-sekolah yang punya asrama. Karena sekian banyak nengok YouTube pulang kan, macam mana merampok tanpa diketahui. Dibuka ya kunci lemari kawan itu, pakai peniti. Wah, kawan baru dapat duit, ambil. Anak-anak sekarang ngeri, cerdas. Tapi di sini nih yang tidak diisi. Makanya saya bilang, kita kan punya sekolah di Siak itu muridnya 1.300. Sakit kepala. Giliran COVID nunggak semua, diminta ngamuk semua. Giliran anaknya ada masalah, kita disalah-salahkan. Kenapa anak saya begini. Terakhir saya kumpulkan berapa orang anak di asrama. Kita tahu kan pepatah orang tua-tua kita, air cucuran atap tak akan pernah jauh jatuh dari atap itu. Kelakuan anak pasti kelakuan orang tuanya. Diam semua. Ngeri Ustaz nih ngasih ini kan. Saya bilang gitu. Jadi jangan menyalahkan, jangan menganggap sekolah ini bengkel. Mobil rusak masuk bengkel keluar baik, belum tentu. Dia akan selalu menjadi masalah. Duit mana dikasih untuk anak ini sekolah? Dari mana dikasih dia makan? Karena 1 sen pun yang kita kasih makan dari yang haram akan mengalir di darah anak itu, dan dia tidak akan bisa menghafal Al-Quran. Jangan kita, karena kita tidak bisa lagi mendidik anak di rumah, lempar pondok. Tidak bisa lempar pondok. Memangnya pondok itu bengkel? Tak akan jadi. Yakinlah. Karena tergantung orang tuanya. Dari mana dia dapat duit untuk menyekolahkan anak itu? Jangan duit rampok sana rampok sini itu dikirimkan untuk anak ditahfiz. Tidak apal-apal dia. Meleset itu. Saya sering kasih tahu begitu. Giliran anak kena, marah-marah dia sama guru. Dia aja di rumah nggak bisa mendidiknya, dan itu guru dihabisinnya, masuk penjara. Orang tua nggak punya ini juga nggak punya, ini nggak punya. Padahal dia di rumah ada payah mendidik anak. Anak kami payah di rumah Ustaz, ini main HP terus, makanya kami masukkan pondok. Saya bilang doakan yang banyak, bukan masalah itu. Kalian aja nggak bisa mendidik, di sini guru mendidik kalian marah-marah. Ini persoalan kenapa? Ini nggak punya ke Allah. Yakin nggak? Kalau orang tuanya durhaka sama Allah, anak pasti durhaka pada orang tua. Hitunglah itu nanti. Ya. Kita di rumah ada satu orang di anggota rumah kita tuh tak sholat. Dari situ masuknya jin tuh ke rumah itu. Makanya hati-hati. Ada makanan di rumah yang tak halal, dari situ jin itu bertengger menghabisi kita. Hidup ini bukan segampang yang kita pikir, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan bawa duit yang haram itu untuk makan di rumah. Disitulah jin itu bertengger itu. Malas sholat tahajud. Ini kamar, ini tempat tidur, ini kamar mandi. Menengok kamar mandi jam 2 tuh, ada tidur ya. Itu tuh. Coba tanya, makan apa tadi siang? Sudah tuh tak pernah baca Quran di rumah. Coba tanya diri itu, makan apa selama ini? Kok bisa membaca Quran ngantuk, baca koran menyelang mata? Ya? Itu tanya, apa yang kita lakukan hari ini? Pernahkah kita menzolimi orang? Atau hari ini pernah kita memarahi orang atau mengambil hak orang? Itu akan berdampak kepada bangun malam, baca Quran, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat wajib kita itu akan berdampak dari kelakuan kita terhadap makhluk kita. Cobalah. Makanya imam-imam besar dulu, Zunnun al-Misri, Fudail bin Ayyad, Hasan al-Basri, ya kan? Itu kalau mereka terlambat saja sholat malam itu bangun, disosor ya. Mulai subuh kemarin aku bangun, aku kemana aku melangkah, ada nggak aku menzalimi orang, atau ada temakan nggak sesuatu yang aku tak tahu dari mana makanan itu.
Disosornya itu, kenapa terlambat bangun? Awak bertahun-tahun tak bangun tahajud, diam aja. Dan itu mau masuk surga, minta, ya Allah jadikanlah aku penghuni surga. Emangnya surga itu gratis aja? Ya kan? Ada usaha. Masalah usaha terbatas itu urusan Allah. Sebenarnya pun Allah itu ngasih aja dia. Ini orang mau jabatan, pergi ke dukun lah, karena masih ada di situ pimpinan santet, mati dia naik kan itu, dikasih Allah. Kok gitu Ustaz? Dikasih Allah. Iblis minta sama Allah, minta tangguh azab, dikasih Allah nggak? Dikasih. Padahal dia melawan perintah Allah, sujud ke Adam. Tidak, aku dari api yang menyala, itu dari tanah tembikar, ngapain aku sujud? Sombong, melawan perintah Allah. Lalu kata Allah, pergi dari surga, aku azab kau. Kata iblis, beri tangguh, aku ngakui, azab laku ya Allah, tapi beri tangguh sampai hari kiamat. Dikasih Allah tangguh gak? Dikasih Allah tangguh. Jadi iblis aja minta sama Allah dikasih, masa kita minta nak yakin? Apa gitu ini? Kenapa ke dukun? Minta langsung sama Allah. Pergi ke dukun, dukun minta ke iblis, iblis minta ke Allah, dikasih juga. Tapi jalan kita telah kafura. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ustaz, orang itu tak sholat, rezekinya bertambah-tambah. Karena kita hitung rezeki kita ini duit, itu masalahnya. Kita sehat, tangan bisa ngangkat HP, bisa berkomunikasi, telinga mendengar, mulut bisa bicara, makan bisa enak, itu rezeki. Sekarang duit tersimpan 1 triliun, semua makanan tak boleh kecuali bubur. Enak? Nggak enak. Beli mobil mahal 5 miliar, taruhlah 20 miliar, langsung dari Eropa sana dipaketkan gitu. Ferrari, apa lagi? Jaguar. Pinggang sakit, saraf terjepit, bisa nggak duduk di mobil? Nggak ada gunanya juga. Kadang kan kita ini kan, nah itu tadi korban iklan. Nah, makanya 3 pembagian itu. Pertama, sabar terhadap perintah Allah sampai kita melakukannya, itu baru sabar namanya. Perintah Allah suruh sholat 5 waktu, kita sabar untuk menjalankannya dan melakukannya, itu sabar pertama. Yang kedua, sabar terhadap apa yang dilarang oleh Allah sampai kita menahan diri untuk tidak melakukannya. Jangan berzina, sabar terhadap larangan itu sampai kita bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Yang ketiga, sabar terhadap takdir dan keputusan Allah, qadaihi alal aqdar wa qadaihi. Inilah yang dinamakan wahaizil anwa as-salasa. Tiga apa macam ini, itulah yang dikatakan la budda lil abdi, diharuskan kepada hamba min amrin yaf'aluhu, dari perintah yang ia kerjakan, wa nahyin yajtanibuhu, larangan yang ia jauhi, wa qadarun yasbiru alaihi, dan takdir yang ia harus sabar terhadapnya. Itu 3 itu, ya. Awamir, perintah yang ia laksanakan, larangan yang ia jauhi, takdir yang ia harus sabar terhadap takdir itu. Itu tadi. Kalau sudah itu hidup tuh mantap itu, ya kan? Wa yanqasimu bi'tibaril arhamil khamsah. Sabar dibagi menurut hukum yang 5. Wajib as-sabru 'alal muharramat, sabar terhadap sesuatu yang diharamkan, sabar terhadap kewajiban, sabar terhadap musibah. Itu yang pertama, wajib. Sabar terhadap musibah itu wajib. Sabar terhadap suruhan Allah itu wajib. Sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah itu wajib. Itu hukumnya wajib. Mandub ini sunnah. Sabru 'alal makruhat, sabar terhadap yang makruh. Sabar terhadap mustahabbat yang dicintai oleh Allah.
sabru ala muqabatil jani bimisli fi'lih. Jadi sabar terhadap menghadapi orang-orang yang berbuat salah. Itu mandub, maksudnya sunnah. Wal mahzur, mahzur ini adalah sesuatu yang diingatkan, diperingatkan. Sabar terhadap makanan, minuman sampai ia mati. Jadi ada suatu hari kita mungkin tak bisa makan enak, atau mungkin kekurangan makanan, sabar. Dan ini diminta. Lalu as-sabru alal mayyitah wad dam wa lahmul khinzir inda littirar idza khafa bi tarkil maut. Sabar terhadap sesuatu walaupun hukumnya darurat. Kita tidak ada makanan lagi, yang ada cuma makanan haram itu, tapi kita masih bisa sabar. Jangan dilakukan dulu walaupun itu dibolehkan. Sama dengan kita pergi berjalan di puasa. Ini puasa Ramadan, lalu kita berjalan musafir. Sebenarnya kan orang musafir ini diperbolehkan berbuka. Sabar kita untuk tidak berbuka lebih tinggi pahalanya. Wa antasumu khairul lakum. Itu kalimat itu kan. Barang siapa yang dalam musafir itu boleh berbuka, tapi jika kamu bisa sabar dan tidak berbuka, khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Ini namanya sabar mahzurat. Kemudian yang keempat, sabar terhadap sabar yang disebut sabar makruh itu sabruhu alal makruh, sabar terhadap sesuatu yang makruh. Sabruhu ala fi'lil mustahab, kadzalika sabru ala ta'ami was sarb wal libas wal jima' ahlu hatta yatadarra lidzalika biadadi, sampai ia tidak membuatkan mudarat kepada badannya. Dia sudah penyakit, ada makanan yang dilarang. Sebenarnya kan dilarang itu karena dia penyakit, bukan karena hukum agama. Itu juga disebut sabar al-makruh. Kalau dia makan, datang penyakit tuh kan itu, maka dia harus sabar. Kemudian sabar yang mubah, as-sabru ala kulli fi'lin mustawa tarfaini khairun ma baina fi'lihi wa tarkuhu wa sabru alaih. Sabar mubah itu bisa memilih. Kalau kita lakukan mudarat enggak? Kalau kita tinggalkan mudarat enggak itu? Kalau melakukannya itu lebih banyak mudaratnya daripada meninggalkannya, tinggalkan. Kalau melakukannya itu lebih banyak kebaikan daripada meninggalkannya, mendatangkan mudarat, lakukan. Kan itu. Nah, itu sabar juga. Jadi sabar dalam memilih. Orang mukmin itu orang yang cerdas, smart. Ini kita lakukan apa keuntungan bagi diri kita? Atau apa? Ada mudaratnya enggak? Kalau ada mudaratnya, tinggalkan. Kalau kita tinggalkan ini ada mudarat enggak? Tak ada. Maka lebih menguntungkan, maka tinggalkan. Kalau meninggalkannya mudarat, lakukan. Kalau mengerjakannya mudarat, tinggalkan. Nah, gitulah. Harus ada pilihan. Itu disebut dengan as-sabar. Bayanu anal insan la yastaghna 'anis sabri fi halin minal ahwal. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa sabar. Itu inti terakhirnya. Maka dikatakan ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ini At-Taghabun ayat 14. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu aduwan, akan ada menjadi musuh di antara mereka, maka berhati-hatilah. Ya, itu dia. Ini sabar baru, syukurnya belum. Jadi hidup ini kadang-kadang pasangan hidup kita, suami istri, maksudnya istri dengan suami, suami dengan istri, atau anak-anak itu akan bisa menjadi musuhmu. Maka berhati-hatilah. Makanya doa kita apa? Doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina, jadikanlah kami ini terhadap orang-orang yang bertakwa menjadi imam kami, orang bertakwa itu. Secara tidak langsung kan istri mendoakan suaminya menjadi orang yang bertakwa. Lalu doa Nabi Ibrahim,
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku, Rabbi ja'alni, jadikanlah aku, wa zurriyati, muqimas salah wa min zurriyati, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Jadi kalau ada di keluarga tuh yang malas-malas bacakan itu, embuskan ke tangan, letakkan di ubun-ubunnya, enggak juga lagi dia bisa lagi itu, enggak salah lagi orang tuanya. Makanya Rasulullah itu umur 7 tahun suruh sholat, umur 10 tahun tak mau sholat dipukul. Ada hukum pukul, tapi tidak di bagian kepala, badan. Saya ingat dulu, jangankan nggak sholat, nggak ngaji aja. Satu hari ayah dulu diikat di tempat tidur, mulai dari punggungnya sampai ke kaki ini merah tuh, kena ikat pinggang, berat, begitulah. Tapi dah dewasa kita tahu, oh ini maksudnya. Ya, sekarang kita tengok banyak yang petentang. Cobalah kumpulkan pengurus masjid Sepekanbaru nih, kita suruh ngaji satu-satu, banyak nggak bisa ngaji itu. Dia ngangguk aja dengar ceramah, tapi begitu disuruh baca Quran, cobalah. Saya yakin setiap masjid ada satu pengurus yang tak bisa ngaji, itu pun mungkin lebih lagi. Nah, kemana selama ini? Tapi giliran mau jadi pengurus masjid, payah menyebutnya, ribut, macam bom apa? Hiroshima, Nagasaki, Besok kita coba tes. Yang jadi ketua masjid itu kita tes ngajinya. Macam saya ngetes dulu calon rektor, saya suruh ngaji. Begitu buka Quran, dosen-dosen waktu saya jadi sekretaris di UIR itu, sekretaris yayasan, dokter duduk sini. Itu ada Quran, buka, baca. Apa Ustaz? Baca. Kamu biasa baca Quran? Biasa. Buka surat Al-Baqarah. 5 menit tak dapat. Kalau saya suruh cari surat apa, Ar-Ra'du atau surat Ar-Rahman, tak dapat. Mungkin saya mafhum. Al-Falaq, katanya sering baca Quran. Doktor. Saya yakin besok kita bikin pansel yang mau jadi ketua masjid itu suruh baca Quran dulu sebelum dipilih. Perdengarkan di depan jemaah. Baru pengurus masjid namanya. Jangan ngurusin masjid aja. Ada dua, ada pengurus masjid, ada menguruskan masjid gitu. Enggak apa-apa ditayangkannya, biar tahu semuanya. Di mana-mana ribut sekarang. Saya tidak mengatakan masjid raya. Di mana-mana sekarang ribut pemilihan. Ada yang SK-nya dibilang tak sah, ada yang lapor ke pemerintah. Apa hubungannya? Tak jelas. Kita tes, sekali kita panselkan. Saya tak dimui pula lagi. Maunya MUI kota itu umumkan, memberi saran. Pemilihan ketua masjid disuruh membaca Al-Quran satu persatu yang calon itu. Baru mantap itu. Begitu kelepok, boleh jadi ketua masjid, tapi 3 bulan janji di atas segel. Tak bisa baca Quran, turun. Itu baru mantap. Jangan ini aja. Tapi kalau jadi ketua partai tidak masalah, atau ketua pasar, ngapain kita suruh baca Quran? Entah ya dia tengok Quran tidak kan? Tapi mudah-mudahan kalau dia baca Quran lebih baik, ya kan? Nanti cobalah bandingkan sekolah-sekolah kita sekarang, sekolah terpadu ini, ya kan? Itu nilai plusnya apa? Pagi-pagi sudah suruh baca Quran. Makanya anak-anak itu untuk menangkap ilmu-ilmu dunia ini mudah. Itu survei itu, bukan saya yang mengatakan. Silakan nanti tanya. Dulu ketika saya sekolah ya karena ayah kami cuma memang di PDK, dapatlah sekolah di SD Teladan itu kan anak pejabat semua itu. Banyak kalah kita dengan sekolah Kalam Kudus, Santa Maria. Tapi coba sekarang dengan adanya SDIT, SMPIT, anak-anak kita cerdas karena diberikan sinar Al-Quran itu. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tak akan pernah tembus ke diri orang yang bermaksiat. Yakinlah, ilmu itu cahaya.
Macam saya sekarang, ada ya dari jemaah nih, apa hapus tak akan masuk ilmunya tuh. Atau saya ada marahnya, karena dia ilmu itu cahaya dari gurunya. Jadi kalau sudah gurunya tak dipercaya sama muridnya, mana bisa masuk ilmu tuh? Contohnya apa? Imam, kita dah tahu kelakuannya, lalu dia jadi imam kita, tak kena ada khusyuk tuh. Memang setan nih dia pula jadi imam awak, pasti gitu. Nah, saya gitu juga. Kalau sudah khotibnya saya tahu kelakuannya tak betul, pindah masjid saya. Itu pribadi saya tak nyuruh kalian. Karena nanti mengganggu pikiran kita. Tengok kelembutan hati. Awak tengok kelembutan hati, dia mau ngamuk-ngamuk aja sama kita. Apa yang dibaca dia khutbah dia? Itu jadi kita tidak khusyuk. Makanya dalam dulu sebelum innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu megang tongkat itu dulu ya. Itu juga bukan bagian dari kewajiban sholat Jumat. Isma'u wa ansitu. Lalu itu dikatakan lagi, iza khatabal khatibu ala mimbar fala takallam ahadan. Apabila khatib telah berada di atas mimbar, janganlah di antara kalian itu berbicara. Wa man takallama faqad lagha, dan barang siapa yang berbicara dia telah menyia-nyiakan salat Jumatnya. Ini dah hampir setengah khutbah saya di atas ini, saya tengok masih ada yang kepek. Nggak jelas, nggak ngerti dia salat Jumat itu apa. Macam mana kita mau marah-marah? Salat Jumat dia tak ngerti dia, masih. Itu bukan orang awam ya, orang pangkatnya tinggi-tinggi kadang-kadang tuh. Di situ pun ada kesempatan nge-WA anggotanya, makan siang di mana, tolong cari restoran yang paling ngeri. Itu di tengah-tengah khatib sedang berkhutbah. Semakin kencang khatib berubah, semakin kencang pula dia nge-WA. Saya nampak dari mimbar tuh, siapa yang megang HP itu nampak. Cuma kadang-kadang mau memutar judul tuh agak payah kalau sudah judulnya sudah terpaku. Kadang-kadang saya putar. Kalau ada cerita-cerita iblis, bilang ada iblis zaman modern. Dia berbentuk elektronik dan dia mudah digenggam. Di situ iblis banyak sebelah. Langsung masuk ke kocek tuh gini. Nanti dibukanya lagi. Begitu manusia sekarang tuh mada, tengkar. Itu berlaku. Dia menganggap itu bagus, tapi dia telah menyia-nyiakan ibadahnya kepada Allah. Kenapa itu terjadi? Tidak sabar menunggu sholat Jumat itu selesai. Itu aja. Fajriansa tak marah, takut nanti kalau di akhirat, Fajriansa kau ustaz, tak kau ingatkan tuh jemaah seperti itu. Kena saya. Bagus, saya ingatkan lagi, pedas-pedas sekarang. Daripada besok kita kena hamuk, bagus sekarang kita ingatkan. Itu yang terjadi. Kadang menghayal-hayal kemana-mana, program ini internasional apa, yang kecil-kecil gini tinggal habis, ya kan? Nampaknya remeh, tapi ibadah kita tak berguna di depan Allah. Sia-sia, faqad lagha. Sia-sialah sholat Jumatnya. Ada yang bertanya? Apa yang? Tidak ada ya. Ustaz dimarah-marah aja. Saya ada berita Ustaz dimarah-marah aja. Tidak marah, kasih tahu aja. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan bagaimana kita beribadah, bagaimana itu yang baik aja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat ini tak ada maksud apa-apa, menyadarkan kita, lalu membuat kita bisa dekat kepada Allah sama-sama kita, ya kan? Didoakan oleh makhluk yang di langit itu agar kita juga lurus jalan kita yang penting itu kan Allahumma ja'al akhiru ajalana wa a'malana. Ya Allah, jadikanlah akhir umur ajalku dan amalku bihusnil khotimah. Sekarang bagaimana mau husnil khotimah kalau kita banyak utang sama jemaah, banyak utang sama manusia, tak pernah minta maaf? Macam mana husnul khotimah? Baik-baiklah. Kita ulangi kalimat hamka itu. Tersenyumlah kamu kepada saudaramu walaupun hatimu hancur, karena ketika engkau tersenyum mati, mereka akan menangis dengan kepergianmu. Itu dia.
Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ridailah amal soleh kami, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni dan Engkau lindungi. Ya Allah, ya Allah, pisahkanlah antara kami dan wabah corona dan wabah-wabah yang datang sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.